Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ulama'a marfu'ina manzilah wa sahhala li talibil ilmi tariqan ila al-jannah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengumpulkan kita di majelis ini. Dan kita juga patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita anugerah besar yang mungkin orang-orang yang di luar sana belum tentu merasakan anugerah tersebut, yaitu talabul ilm, mencari ilmu, belajar, memperdalam ilmu, terlebih terkait dengan agama Allah, terkait dengan apa? Syariat Allah Azza wa Jal. Dan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan ana dengan antum-antum semua yang sedang belajar di sini. Ikhwah sekalian, antum-antum adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi santri, untuk belajar memperdalam agama Allah, memperdalam syariat Allah. Antum harus menyadari bahwasanya ini adalah sebuah anugerah dan pilihan. Gak semua orang, gak semua anak seperti antum di luar sana. Dan ini tentunya sebuah kebahagiaan tersendiri tentunya bagi anak bisa melihat wajah-wajah antum di sini di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Cabang Batu. Ketujuh, Ustaz ya? 7. Iya. Dan ana berarti secara tidak langsung adalah kakak kelas jauh antum dari rahim pertama. Ana dulu nyantri di Piat Pusat Tengaran, angkatan 16. Jadi secara tidak langsung masih ada hubungan emosional. Karena ana hadir di tengah-tengah santri-santri yang itu juga masih piat, walaupun berada di Batu. Dan ini sekali lagi ana mengucapkan jazakumullahu khairan atas pertemuan ini, perjumpaan kita ini. Dan ini ana 2 kali anak sini sebenarnya. Cuman yang pertama kali antum nggak ada waktu itu, antum sudah pada liburan pulang. Yang ana dapetin orang-orang iktikaf di sini. Kapan? Idul Fitri tahun lalu. Nah, jadi pas itu ana sudah sempat ke sini, tapi nggak dapetin antum semuanya. Baik. Kita kembali kepada apa yang ingin ana sampaikan. Ikhwah sekalian, teman-teman sekalian. Ketika melihat jumlah antum yang ini bukan jumlah yang sedikit sebenarnya. Sangat banyak atau cukup banyak. Ya.
santri yang di sini, orang yang ingin membela agama Allah, orang yang menginginkan bahwasanya agama Allah tetap tegak, maka sejatinya melihat jumlah yang seperti antum banyak seperti ini akan mendapati hatinya rasa suka, senang. Mengapa? Karena ternyata masih ada orang yang mau belajar seperti antum, menjadi santri di pesantren, di Gembleng, untuk belajar ilmu agama, untuk berakhlak baik, untuk berperilaku baik. Orang yang fitrahnya masih lurus, yang fitrahnya masih bersih, maka akan melihat ini sebuah hal yang positif, hal yang menggembirakan. Terutama tadi erat kaitannya dengan ilmu agama Allah. Karena teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu nabi terakhir, Rasul terakhir. Beliau alaihi salatu wassalam wafat, meninggal dunia, maka wahyu itu putus. Tidak ada lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terputus wahyu. Sudah nggak ada lagi nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang itu mewarisi peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yaitu para ulama, ahli ilmu. Kita mungkin sering mendengar, sering membaca, atau bahkan mungkin sering menghafal apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu pewarisnya siapa? Al-anbiya, para nabi. Dan beliau jelaskan setelah itu, para ulama itu disebut pewaris, mewarisi peninggalan para anbiya. Nabi alaihi salatu wassalam mewarisi apa? Maka beliau menyebutkan, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu ish dirhaman wala dinara. Yang namanya para anbiya itu tidak mewariskan dinar wala dirham, gak mewariskan kekayaan, gak mewariskan harta, uang, enggak, la dinar wala dirham, gak ada rupiah untuk diwariskan dari Nabi kepada umatnya, gak ada. Tetapi apa yang para nabi, dan tentunya Nabi kita Muhammad alaihi salatu mewariskan apa? Wa innama warathu al-ilma. Para anbiya itu mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang itu sangkut pautnya dengan wahyu. Ilmu yang sangkut pautnya dengan apa? Wahyu. Karena tadi sudah kita sebutkan, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, teman-teman sekalian, dengan wafatnya beliau, maka wahyu itu terputus. Gak ada lagi wahyu yang turun. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah menyampaikan kepada para sahabat, kepada umatnya, apa yang sudah beliau terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah warisannya, itulah ilmu. Maka bisa kita simpulkan bahwa ilmu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ilmu yang ada sangkut pautnya dengan wahyu, karena Nabi alaihi salatu mewariskan itu. Itulah yang beliau sampaikan. Nah, dan umat Islam
Teman-teman sekalian, umat Islam kita kaum muslimin, kalau kita tidak memperhatikan, tidak memberikan perhatian terhadap warisan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dia pasti melemah. Antum semua yang di sini bisa melihat itu. Antum bisa melek bahwasanya kaum muslimin terlebih di masa-masa sekarang cenderung melemah. Iya. Mengapa? Karena warisan yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidak diberikan perhatian secara layak oleh umat Islam sendiri. Oleh umat Islam sendiri. Makanya tadi sudah Anda katakan, orang yang fitrahnya lurus, yang masih bersih, kalau melihat orang-orang seperti antum yang mau belajar agama dengan benar, maka akan senang. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang mau membela agama Allah. Karena pembelaan terhadap agama Allah tidaklah bisa tegak lurus kecuali harus menggali ilmu agama itu sendiri. Gimana orang mengklaim, ya, mengaku-ngaku dia adalah orang yang membela agama Allah, tapi dia tidak memiliki perhatian terhadap ilmu yang sudah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka itu adalah klaim yang bisa dibilang omong kosong. Karena sekali lagi, agama ini tidaklah tegak kecuali dengan ilmu itu sendiri. Lah kalau orang bodoh tidak bisa mengilmui tentang sholat, tentang puasa, tentang ajaran syariat ini, tentang akidah, terus dia keluar-keluar membela agama ini, maka apa sebenarnya yang dia bela? Bahkan dia bisa masih jatuh kepada kesyirikan, kekufuran, mendukung kekufuran. Kenapa? Karena jauh dari ilmu. Maka sekali lagi, orang yang ingin membela agama Allah tidak terlepas dari nama ilmu ini. Jadi umat ini butuh orang-orang semacam antum untuk belajar. Untuk tetap ada sekelompok dari kita yang harus mengemban amanah ini. Dan semakin pengemban amanah ini banyak, maka itu menjadikan musuh-musuh Islam itu ketar-ketir. Ingat, semakin orang-orang semacam antum ya, yang menghafal Quran, menghafal hadis, yang belajar Quran, belajar hadis, belajar syariat, belajar fikih, itu semakin banyak. Mengajarkan akidah, belajar akidah semakin banyak. Maka orang-orang yang itu musuh Islam semakin cemas. Kenapa? Karena kalau itu dibiarkan, maka secara umum nanti kaum muslimin yang awam pun akan ikut ahli ilmunya. Akan berjalan pada koridor rel yang benar. Dan itulah yang nggak mau diwujudkan oleh orang-orang musuh Islam. Makanya ada salah seorang penyair dari kalangan ahli ilmu, Ibnul Wardi, memiliki bait yang memiliki makna yang sangat dalam sekali. Beliau mengatakan, "Fizdiyadil ilmi irghamul ida, wa jamalul ilmi islahul amal." Beliau mengatakan dalam bait pertamanya, izdiyadul ilm, ketika ilmu itu semakin bertambah, nyebar. Jadi kelihatan tuh, pelajar mempelajari agama Allah banyak. Guru-gurunya banyak yang ngajarkan. Ilmu agama Allah disebarkan, baik secara offline, online, dengan berbagai macam, apakah di masjid, di kelas,
ya lembaga-lembaga pendidikan itu semakin banyak, dan ilmu itu semakin terlihat di masyarakat, maka irghamul aida itu membikin ciut, membikin cemas, nggak disukai sama siapa? Musuh. Jelas itu. Makanya orang-orang di luar Islam yang memusuhi Islam, mereka berupaya keras untuk apa? Biar yang nuntut ilmu agama Allah itu semakin sedikit. Biar orang-orang semacam antum itu semakin sedikit. Kenapa? Karena ilmu itu kalau semakin sedikit, maka yang terjadi apa? Kekufuran banyak, kesyirikan banyak. Bid'ah akan merajalela. Semakin orang yang mempelajari sunnah sedikit, sunnah itu nggak tersebar, maka yang terjadi apa? Bid'ah yang merajalela. Itu sudah sunnatullah. Karena itu lawannya. Ilmu kalau semakin sedikit, yang akan menyebar adalah al-jahlu, kebodohan. Dan itu sumber utama masalah. Orang akan banyak terjerumus kepada kejelekan. Makanya orang-orang ada musuh-musuh Islam, salah satu rongrongan mereka apa? Ya, ilmu dalam kaum muslimin ini dipersempit. Tidak kelihatan. Orang yang menjadi santri menuntut ilmu agama Allah yang lurus itu dimarginalkan, bisa kesampingkan. Ini adalah orang-orang yang apa? Levelnya 3 ke bawah. Kalau misalnya ada orang yang belajar ilmu-ilmu umum, ya, yang itu berkaitan dengan duniawi, ya, teknologi dan seterusnya, maka mereka akan menjadikan itu level 1, level 2. Kita berbicara semacam ini bukan berarti mencari ilmu umum terkait duniawi, teknologi dan seterusnya itu madmum, tidak. Hal-hal semacam itu bisa dipelajari, dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan Islam bisa. Tetapi maksud ana, banyak orang di luar sana mengkerdilkan ilmu syariat, mengkerdilkan ilmu agama. Yang ada di benak mereka, yang ada di mata mereka itu, yang namanya ilmu itu intinya ilmu duniawi saja. Yang mana kalau ana belajar, ya, ana bisa dapat kerjaan dan nyaman di dunia. Ini orientasi kebanyakan orang. Ini pikiran banyak orang semacam itu. Untuk apa sih belajar? Untuk apa? Kenapa sih harus sekolah? Kenapa sih harus kuliah? Kebanyakan orang pikirannya apa? Biar dapat apa? Kerjaan. Bisa hidup enak, bisa makan, dan seterusnya. Nah, orientasi semacam ini, pikiran semacam ini harus diluruskan. Antum bisa kerja apa saja, antum bisa mencari rezeki apa saja, itu bentuknya, yang penting halal hukumnya. Namun mengapa kita perlu belajar ilmu agama Allah? Itu untuk membentuk diri kita agar kita ini menjadi sosok yang bertakwa, yang berakhlak, yang berperilaku baik. Disitulah intinya. Jadi kalau ada orang-orang yang mempengaruhi antum-antum, buat apa mondok? Buat apa mondok di pesantren Piat Batu misalnya? Buat apa antum belajar menghafal ini dan itu? Buat apa antum belajar fikih ini dan itu? Pakai bahasa Arab dan seterusnya. Buat apa belajar akidah? Jawabannya, agar kita hidup di dunia ini, orientasinya bukan dunia saja. Kenapa? Karena kita itu bakalan apa? Mati. Kita itu nggak lama di dunia.
Dulu mungkin ana seperti antum atau lebih kecil daripada antum, tumbuh dan seterusnya. Ternyata sekarang sudah mulai beruban. Seakan-akan waktu itu begitu berjalan cepat. Nah, jadi intinya kita itu perlu menyongsong apa yang lebih jauh dari sekedar dunia. Apa itu akhirat? Karena masing-masing dari kita, tidak tersisa satupun dari kita, teman-teman semuanya bakalan mati. Pasti mati. Nah, sehingga kita perlu menyiapkan bekal. Kalau kita tidak memiliki ilmu yang benar, yang lurus, maka apa yang akan kita hadapi di akhirat, yang mana awalnya itu adalah yang fase pertamanya adalah alam barzakh, kemudian seterusnya dibangkitkan, maka itu perjalanan sangat berat sekali. Kalau kita tidak membebani diri kita terkait ilmu syariat, sehingga kita bisa beribadah dengan benar, sehingga kita berkeyakinan dengan benar, maka apa yang akan kita hadapi di negeri akhirat sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Itu tujuannya. Ustaz, terus kerjaan gimana Ustaz, nyari rezeki? Dapat rezeki antum insya Allah. Antum cari kerjaan. Cari pingin anak terus cari rezekinya gimana Ustaz? Bisa. Antum bisa dagang, bisa bisnis. Yang suka peternak, bertani bisa juga. Apapun itu bentuknya, yang penting halal, tidak melanggar syariat, antum bisa terjun di situ. Tapi sekali lagi, jangan kesampingkan ilmu agama. Karena itu akan menjadikan antum sosok yang bertakwa. Begitu. Jadi guru-guru yang bertakwa. Harus mengemban amanah, menyampaikan ilmunya dengan benar. Jadi ustadz juga gitu, harus bertakwa. Jadi penjual misalnya ya harus bertakwa. Kalau kita tidak memiliki ilmu-ilmu syariat, maka cenderung akan melenceng, meleset. Yang tahu saja bisa melanggar, apalagi yang nggak tahu. Kemungkinan untuk meleset lebih besar. Inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing, teman-teman sekalian. Jadi antum jangan kecewa ketika antum belajar agama di sini, jangan. Itu bekal besar antum. Itu bekal besar antum. Ustaz, anak belajar udah lama banget Ustaz di sini Ustaz. Udah bertahun-tahun. Kok kayaknya yang nyantol sedikit Ustaz? Jangan cemas. Jangan putus asa. Ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum itu ketika belajar agama, apalagi di sini menghafal ini dan itu, belajar bahasa Arab, memahami ini dan itu, ya, itu semuanya bagian dari ibadah. Antum mencari ilmu agama Allah, menuntut ilmu agama Allah, menjaga, mengumpulkan ilmu agama Allah, itu bagian dari ibadah. Itu bagian dari ibadah. Maka niatkan yang baik. Antum jangan kira ketika antum berjalan ke kelas, berjalan ke masjid untuk halaqah, mendengarkan kajian, mendengarkan dari ustadz-ustadz antum, itu adalah rutinitas yang tidak bernilai pahala. Itu bernilai pahala. Tapi kan kadang atau seringnya kita, hal-hal semacam itu terlupakan di benak kita atau dari benak kita. Seakan-akan itu hanya rutinitas semata. Seperti orang yang bangun di pagi hari, bekerja, itu rutinitas sehari-hari. Padahal rutinitas itu seperti kita belajar, mengajar, itu semuanya bernilai pahala. Ada pahalanya. Maka niatkan itu dengan baik. Dengan adanya ilmu,
teman-teman sekalian, dengan adanya ilmu, yang namanya dakwah itu bakalan lurus juga. Karena sebagian orang berdakwah tanpa ilmu. Maka ketika antum-antum semuanya memiliki ilmu agama Allah, antum bisa berdakwah dengan baik, dengan tepat. Yang disampaikan benar. Ustaz, apakah dakwah itu harus jadi ustaz? Enggak juga. Memang secara dominan masyarakat kita memandang bahwasanya orang yang berdakwah itu adalah para ustadz-ustadz kita, menjadi guru ustadz dan seterusnya. Kalau nggak jadi ustadz berarti nggak berdakwah. Belum tentu seperti itu. Berdakwah, ayyuhal ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdakwah tidak harus di atas meja seperti ini, di atas mimbar ceramah, nggak harus juga. Antum punya teman yang di sana yang mungkin belum belajar agama, yang dulu mungkin teman antum di luar, bisa antum dakwai, baik dari perilaku akhlak antum, ajakan antum yang baik, perkataan antum yang baik, itu bagian dari dakwah antum kepada dia. Seorang anak mendakwai orang tuanya dengan baik, tentunya dengan akhlak yang baik, dengan perkataan yang lemah lembut, bagian dari dakwah. Bahkan sekarang, kalau antum misalnya sudah keluar dari pondok atau pas liburan, antum kan megang itu namanya HP. Megang apa enggak? Pakai internet apa enggak? Itu jadikan bagian dari saran dakwah. Oh, Ustadz pernah nasihat ini, sebarkan itu nasihat. Oh, anak pernah mendengar penjelasan Ustadz ini, tulis, sebar, pakai internet. Itu bagian dari ladang dakwah antum. Jangan antum tinggalkan. Jadi internet itu bisa menjadi bumerang bagi antum kapan ketika antum nggak memanfaatkannya. Justru dijadikan sebagai lahan maksiat. Ini bumerang, akan dihisab, berat hisabnya. Namun kalau antum pinter menjadikan internet itu ladang dakwah, maka akan berpahala. Jadi dengan kemajuan sekarang, manfaatkan kemajuan teknologi internet itu untuk apa? Menyebarkan agama Allah. Sebarkan nasihat. Ustaz, ini bukan perkataan anak, nggak apa-apa. Antum nukil perkataan ulama, nukil perkataan ustaz antum di kelas, ketika kajian di sini, nggak apa-apa. Catat itu. Itu penting sekali. Karena bisa jadi ada teman-teman antum yang dulu belum pernah memahami agama, baca status nasihat antum, dia mulai sadar. Dia mulai tertarik. Antum bisa jadi pintu pembuka kebaikan. Itu menjadi keran pahala antum itu. Baik. Dan dakwah tadi sudah Anda katakan bakalan lurus ketika didasari dengan apa? Ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Basirah itu apa? Ilmu. Basirah itu apa? Ilmu. Sehingga ketika dakwah itu memang didasari dengan ilmu, insya Allah dia bakalan benar, bakalan lurus. Karena sekali lagi banyak orang yang berdakwah tidak didasari dengan ilmu, sehingga dia cenderung melenceng dakwahnya. Baik. Ikhwan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan menuntut ilmu. Tadi sudah Anda sempat singgung. Karena ilmu itu bagian dari ibadah. Dia bagian dari ibadah. Maka antum harus perbaiki niat antum.
harus diperbaiki niat-niat antum. Untuk apa ana belajar? Untuk apa ana menuntut ilmu? Niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah ketika antum berniat ana belajar menggali ilmu agama Allah untuk apa? Untuk mengangkat kebodohan. Karena kita semuanya nggak terkecuali, itu ketika lahir bukanlah orang yang alim. Nggak ada bayi lahir kemudian menjadi orang alim begitu otomatis. Nggak ada. Nggak ada jamaah, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan bagaimana kita semuanya dilahirkan oleh ibunda kita. Itulah ta'lamuna syai'an. Bayi lahir itu kita semuanya, kalian itu la ta'lamuna syai'an, enggak memiliki ilmu sama sekali. Itulah manusia. Enggak ada ceritanya manusia lahir bayi kemudian otomatis jadi orang yang pinter, yang alim, enggak ada. Semuanya butuh proses. Butuh apa? Proses. Yaitu apa? Ya belajar, nuntut ilmu. Seperti itu. Sehingga sekali lagi ini yang perlu harus kita ingat-ingat bersama, teman-teman sekalian, harus mentuluskan niat, perbaiki niat. Agar apa? Agar kita mengangkat kebodohan dari diri kita. Karena kita tidak ada yang lahir dalam keadaan alim. Sehingga niat ini harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Antum harus sadar bahwasanya kita semuanya itu memiliki kebodohan. Harus dihilangkan. Bagaimana menghilangkannya? Dengan belajar. Harus nuntut ilmu. Baik. Kalau kita menyangka bahwasanya kita nggak pernah terpikirkan semacam itu, Ustadz. Kita hanya belajar, ya sudah belajar ikut-ikutan saja. Disuruh orang tua belajar sana loh. Mondok, ya sudah ngikut saja. Seakan-akan belum menghayati, belum terbetik di hati saya untuk mengangkat kebodohan kayak atau apalah yang itu niat baik, tulus dalam menuntut ilmu. Maka jangan berkecil hati. Tetap lanjutkan menuntut ilmu itu. Maksud ana, ketika tadi kita katakan antum harus tulus menuntut ilmu, ada kalanya orang bilang, Ustaz, ana itu sudah merasakan ana itu nggak tulus untuk ilmu. Ana itu kesini kepaksa, Ustaz, cuma ikut-ikutan teman-teman masuk sini. Ana juga belum tahu apa namanya ke depan bagaimana sudah. Tetap terus tuntut ilmu, jangan berhenti. Loh, Ustaz, gimana niat ana? Itu nanti insya Allah biidznillah, lama-lama antum menuntut ilmu, dengan adanya ilmu-ilmu itu akan timbul niat yang baik. Niat yang tulus itu bakalan timbul. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita, para salaf kita. Disebutkan oleh Abdullah bin al-Mubarak, beliau mengatakan, talabna al-ilma lid-dunya fadallana ala tarkid dunya. Kata Ibnu Mubarak, teman-teman sekalian, kadangkala kita itu menuntut ilmu, nyari ilmu, itu orientasinya apa? Lid dunya. Pandangannya untuk menggapai dunia. Bisa jadi awal-awal semacam itu. Dan ini memang madhmum, iya. Tapi sebagian manusia terbetik semacam itu. Apakah kita katakan, ya sudah nggak usah nuntut ilmu? Enggak. Terus nuntut ilmu. Karena bisa jadi kita berharap ilmu yang terus bertambah itu akan menjadikan hati-hati
atau niat-niat antum akan semakin lurus. Makanya beliau mengatakan fadallana ala tarkid dunya. Ilmu yang kita dapatkan, yang kita raih semakin bertambah, justru menunjukkan kita untuk meninggalkan dunia. Artinya hatinya menjadi lurus. Jadi sekali lagi ini poin yang perlu ana tekankan. Ketika tadi kita katakan nuntut ilmu, terlebih ilmu agama, hatinya harus, niatnya harus lurus, harus tulus. Untuk apa? Mengangkat kebodohan dari kita. Agar apa? Agar kita kalau beribadah, kalau bermuamalah, itu ibadah dan muamalahnya baik. Kalau sholat, sholatnya menjadi sah. Itu sudah kewajiban. Ketika antum belajar tentang syarat-syarat toharoh atau syarat sholat, harus toharoh dan seterusnya. Untuk apa sih? Agar sholatnya apa? Menjadi sah. Nah, ketika itu tidak terbetik di hati antum, justru di hati antum itu ruwet, nggak tahu tujuan arah, atau bahkan tujuannya dunia ketika belajar, maka kita katakan jangan berhenti menuntut ilmu, tetap terus menuntut ilmu. Itu maksudnya. Kenapa Ustadz? Karena bisa jadi ketika antum terus menuntut ilmu, ilmu-ilmu yang antum dapatkan itu yang akan membenahi apa yang ada di hati antum. Itulah maksudnya perkataan Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. Jadi dahulu para ulama salaf kita sudah menjelaskan itu. Itu sudah bisa bilang mujarrab, sesuatu yang sudah dialami oleh banyak para ulama. Baik. Ikhwan sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering mendengar hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Dan tadi sudah kita katakan, mencari ilmu bagian dari amalan, bagian dari ibadah. Maka kita harus meniatkannya dengan baik. Al-Imam Ahmad mengatakan, an-niyatu fil ilmi an tanwiya bihi raf'al jahli an nafsik. Niat dalam menuntut ilmu itu apa? Niatnya adalah kamu menuntut ilmu itu tujuannya raf'ul jahl an nafsik. Mengangkat kebodohan, menghilangkan kebodohan daripada dirimu itu. Nah, terlebih kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti di alam barzakh. Pertanyaannya apa di alam barzakh? Man rabbuka, terus apa lagi? Man nabiyuka, atau man dinuka, terus apa lagi? Man nabiyuka. Ilmu yang berkaitan dengan tiga ini harus diberikan perhatian lebih. Ilmu tentang Allah, tentang tauhid, tentang kita itu harus beribadah kepada Allah, bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha sempurna, memiliki asma wa sifat. Kemudian yang zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. Mengilmui ad-din, agama. Jadi harus melek dengan agama Islam. Bagaimana beribadah. Harus melek dengan pengetahuan tentang siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Siapa beliau? Bagaimana sirah beliau? Apa yang beliau sudah sampaikan? Perlu dipelajari. Jadi tiga hal ini, man rabbuka, man dinuka, sama man nabiyuk, jangan sampai dikesampingkan. Ilmu-ilmu yang menghantarkan kita untuk tahu siapa itu Allah, siapa Tuhan kita, dan siapa yang kita berhak menyembahnya semata. Siapa itu Nabi kita Muhammad SAW, dan apa agama kita dan apa ajarannya, jangan dikesampingkan. Karena itu bekal antum menghadapi alam barzakh. Setiap orang ditanya tentang itu. Baik. Ustadz, kalau sudah mengangkat kebodohan dari diri kita, apa niatnya juga mengangkat kebodohan dari orang lain?
ilmu yang antum dapatkan itu tadi yang sudah Anda sampaikan di awal, disebarkan, didakwahkan, semuanya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ini harus digarisbawahi, sesuai dengan apa? Kapasitas masing-masing. Jadi antum ketika misalnya mendengar, oh tadi Ustadz bilang kita harus berdakwah juga, jangan anggap antum seperti Ustadz-ustadz yang sudah besar, yang keilmuannya sudah jauh dari antum. Enggak, antum dakwahnya sesuai dengan kapasitas antum. Jangan masuk ke ranah-ranah yang itu belum antum pelajari, atau antum baru belajarnya setengah-setengah, yang itu bukan kapasitas antum. Makanya sering kita mendengar ulama kita mengatakan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati orang yang tahu ukuran dirinya, kadar dirinya. Jadi sekali lagi harus tahu ukuran dirinya. Kalau ingin berdakwah sesuai dengan kemampuan dan kadarnya, jangan melebihi kapasitasnya. Kalau orang itu melewati kapasitas dia, maka dia bakalan melakukan sesuatu yang dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Baik. Selain niat, poin berikutnya yang perlu kita camkan, teman-teman sekalian, santri Piat 7 Batu, harus banyak-banyak bersabar. Menuntut ilmu itu harus banyak-banyak bersabar. Teman-teman sekalian, belajar terlebih ilmu agama Allah itu nggak bisa antum mempelajarinya sehari, 2 hari, semalam 2 malam selesai, enggak. Terus butuh waktu yang cukup panjang atau bahkan sangat panjang sekali. Sampai kapan Ustadz? Sampai kita meninggal dunia. Kalau orang menganggap dirinya sudah wah, sudah berilmu, nggak perlu belajar lagi, ya sudah berhenti pada suatu titik, dia nggak mau belajar lebih dalam lagi, nggak mau meneruskan pembelajaran dia, maka sejatinya dia telah mematikan ilmu yang dia sudah dapatkan. Karena ilmu itu kalau diberhentikan pada diri seseorang, dia nggak mau mempelajari lagi, tidak dikembangkan lagi, maka lama-lama bakalan hilang. Lama-lama bakalan hilang. Nah, sekali lagi, antum harus banyak-banyak bersabar. Antum bisa tanya tuh ke ustadz-ustadz antum yang dulu mungkin mondok juga. Bahkan sebagian mungkin banyak yang mondok di Al-Irsyad Tengaran Pusat. Sama, Anda juga dulu semacam itu juga. Harus banyak-banyak bersabar. Jauh dari orang tua. Ya kan? Kalau di rumah dulu kalau sakit, ya dilayani sama orang tua. Pas di sini sakit, yang layani bukan orang tua. Itu melatih juga kemandirian antum. Harus banyak-banyak bersabar. Harus banyak bersabar. Kemudian tadi Ana sebutkan bahwasanya ilmu agama Allah itu tidak bisa dipelajari hanya sekali duduk atau sehari 2 hari, semalam 2 malam, nggak bisa. Harus bertahap, sedikit demi sedikit. Menghafal juga begitu, sedikit demi sedikit. Al-Imam Az-Zuhri adalah salah seorang ulama terkenal di kalangan tabi'in, pernah mengatakan kepada muridnya, atau salah seorang muridnya, yaitu Yunus bin Yazid Al-Aili. Beliau mengatakan, ini
petuah ulama yang patut kita catat dan renungkan bersama. Apa kata Al-Imam Az-Zuhri? Beliau mengatakan, ya Yunus, wahai Yunus, murid beliau tadi, la tukabiril ilma. La tukabiril ilma. Apa itu maksudnya? Jangan anggap kau itu orang yang mampu menguasai ilmu dalam satu waktu. Menganggap ilmu itu kecil, remeh, dan kamu besar sehingga kamu bisa menguasainya dalam waktu yang singkat padat. Nggak bisa semacam itu. Ustaz, Ana sudah belajar 3 tahun kok cuma ilmu Ana gini-gini aja ya. Harus lebih banyak lagi. Ilmu itu luas. Makanya Imam Zuhri mengatakan apa? Fa innal ilma audiyah. Ilmu itu audiyah. Audiyah itu jamaknya apa? Audiyah jamaknya apa? Wadin. Ilmu itu audiyah, sangat banyak lembahnya. Ya. Jadi Imam Zuhri mengatakan ilmu itu bagaikan lembah-lembah yang sangat banyak sekali. Lembah yang begitu banyak besar itu nggak mungkin antum keruk dalam satu waktu, nggak mungkin. Makanya beliau mengatakan di lanjutan berikutnya, walakin khudhu ma'al ayyami wal layali. Tapi ambillah ilmu itu dari hari ke hari, dari malam ke malam. Artinya sedikit demi sedikit setiap hari, terus continue. Nggak bisa sekali duduk, nggak bisa. Sehari kok nggak bisa, harus terus menerus. Wala ta'khudhil ilma jumlatan. Jangan ngambil ilmu, nuntut ilmu itu jumlah. Tadi seperti sekali duduk, sekali selesai. Menganggap semuanya sudah dikuasai, nggak bisa. Fa inna man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlah. Kata Imam Zuhri, orang yang belajar ilmu dalam waktu yang singkat dan dia mengambil banyak sekali seakan-akan sudah menguasainya, niscaya ilmu akan pergi dari dia sekejap juga. Gak bisa dia kuasai. Walakin asyai'u ba'da syai'i ma'al layali wal ayyam. Tapi yang namanya nuntut ilmu itu asyai' ba'da syai', sedikit demi sedikit. Bertahap, step by step. Dari yang kecil, menengah, kemudian besar. Begitu seterusnya ilmu itu. Ma'al ayyami wal layali. Ya, terus setiap hari, setiap malam. Setiap hari, setiap malam. Baik. Kemudian poin berikutnya, poin terakhir, yang berkaitan dengan ilmu juga selain niat harus tulus, harus benar, harus banyak-banyak bersabar. Yang ketiga adalah terkait dengan semangat. Semangat yang ada pada diri kita harus ditingkatkan. Semangat yang ada pada diri kita harus lebih besar lagi. Agar apa? Agar apa yang kita keluarkan untuk menuntut ilmu itu bisa maksimal. Kalau orang itu malas, semangatnya setengah-setengah, maka yang ia akan dapatkan juga bisa jadi atau kebanyakan secara normal juga sedikit, setengah-setengah, nggak bisa maksimal. Maka sekali lagi, yang namanya himmah, tekad, semangat, itu perlu antum tingkatkan. Kalau antum kecil semangatnya, tekadnya kecil, maka yang antum dapatkan bisa jadi juga kecil juga. Kenapa? Karena usaha antum kecil, tidak sesuai dengan semangat yang begitu besar yang harusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu.
Baik. Ada sebuah kisah yang menarik. Kisahnya agak panjang, Ana langsung sebutkan saja tanpa menyebutkan bahasa Arabnya, karena panjang sekali. Pernah mendengar Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Baik. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya jamaah, adalah seorang imam besar. Terlebih pada zaman beliau, banyak orang menokohkan beliau. Pemuka besar agama Islam pada waktu itu. Imamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah pada zamannya. Qadarullah, beliau itu menghadapi sebuah ujian yang mungkin sebagian atau banyak dari antum pernah mendengar kisah ini, atau ujian apa yang beliau hadapi pada waktu itu, yaitu beliau bisa dibilang menghadapi gerombolan orang-orang ahli bid'ah, yaitu dari kalangan Mu'tazilah, yang mana mereka memiliki pengaruh kepada penguasa pada waktu itu, sehingga penguasa menghukum Imam Ahmad. Ya, sampai beliau didera, dipukul, dipenjara dan seterusnya. Di antara ujian yang beliau hadapi pada waktu itu, penguasa pada waktu itu melarang beliau untuk menyampaikan hadis. Sekali lagi, di antara ujian yang pernah beliau hadapi pada waktu itu sebagai hukuman dari penguasa pada waktu itu yang sedang kontra dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dilarang untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis di masjid. Dilarang. Nggak boleh ngisi kajian beliau. Baik. Ya sudah, Imam Ahmad akhirnya nggak ngisi di masjid di Baghdad waktu itu, karena beliau hidup di Baghdad. Yang biasanya beliau di masjid besar di Baghdad menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, dilarang. Akhirnya beliau ya sudah nggak ngisi kajian lagi. Nah, pada masa beliau tidak ngisi kajian, ini kisah yang ingin Anda sampaikan. Datanglah salah seorang dari negeri Andalus. Andalus itu mana? Spanyol. Ya, sekarang Spanyol. Dari Spanyol menuju Baghdad. Ada satu orang dari Spanyol menuju Baghdad. Antum bisa bayangkan pada zaman itu belum ada pesawat, belum ada kereta, maka kemungkinan besar orang itu yang datang dari Spanyol menuju Baghdad berjalan kaki atau paling naik onta, naik gitu. Artinya dia menempuh perjalanan yang sangat jauh dan memakan waktu yang sangat panjang sekali. Spanyol di Eropa menuju Baghdad, Irak. Baik. Lelaki ini namanya Baqi ibn Makhlad. Siapa? Baqi bin Makhlad. Nah, Baqi bin Makhlad ini yang tadi datang dari Andalus, jauh-jauh dari Andalus menuju Baghdad. Yang ia ingin temui adalah Imam Ahmad. Dia ingin belajar dari siapa? Imam Ahmad, ingin berguru kepada beliau, ingin mencatat hadis dari beliau. Tapi Baqi bin Makhlad, ya karena waktu itu keterbatasan akses informasi. Pada zaman itu nggak ada internet. Yang ia tahu, ana harus ke Baghdad kalau ingin berguru kepada Imam Ahmad. Dan beliau ngajar di masjid. Tapi qadarullah, ketika beliau sampai ke Baghdad, baru dikasih tahu sama orang-orang di Baghdad bahwasanya Imam Ahmad sudah tidak ngajar lagi.
Karena nggak boleh. Akhirnya apa yang diperbuat oleh Baqi bin Makhlad? Gimana? Ana datang jauh-jauh dari Spanyol sampai Baghdad ingin ngambil ilmu dari Imam Ahmad. Sekarang Imam Ahmad nggak boleh ngajar di masjid. Apa yang beliau lakukan? Beliau tanya ke orang-orang sekitar itu yang di Baghdad, mana rumahnya? Rumahnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Mana rumahnya? Ditunjukkan, itu loh rumahnya. Rumah yang sangat sederhana sekali. Datanglah Baqi bin Makhlad ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Salam dan ngetuk pintu. Akhirnya Imam Ahmad bertanya, kamu siapa? Ana Fulan bin Fulan, Baqi bin Makhlad. Ana datang dari negeri jauh, Andalus, ke Baghdad ini, ingin belajar dari kamu, wahai Imam. Ingin nyatet hadis-hadis dari kamu. Tapi ternyata kamu sudah nggak boleh lagi ngajar di masjid. Kata Imam Ahmad, ya sudah, anak memang nggak bisa ngajar lagi, anak nggak boleh ngajar lagi di masjid. Tapi kalau kamu, karena Imam Ahmad mendapati Baqi bin Makhlad ini dari lahiriahnya adalah orang yang semangat menuntut ilmu. Bayangkan, jauh sekali dari Spanyol menuju Baghdad. Perjalanan pada waktu itu dari darat nyebrang laut itu butuh waktu yang sangat panjang sekali. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tapi kalau kamu masih mau ingin mencatat hadis dariku, datanglah setiap hari ketuk pintu rumahku sebagai orang yang meminta makanan, pengemis. Karena kan kamu orang jauh, kan nggak ada kerabat di sini, di Baghdad. Apa penghidupan dia? Maka kata Imam Ahmad, kamu datang setiap hari ke rumahku, ketuk pintu, berlagaklah seperti pengemis. Sa'il itu orang yang meminta bantuan, makanan dan sejenisnya untuk menghilangkan kelaparan dia. Dan itu wajar, karena Baqi bin Makhlad orang yang asing sekali, bukan orang Baghdad dia. Sehingga pada hari-hari berikutnya Baqi bin Makhlad setiap hari datang ke rumahnya Imam Ahmad dengan lahiriahnya orang pengemis. Assalamualaikum sa'ilun ajruka 'ala Allah. Ketuk pintu, aku orang yang minta, semoga Allah memberikan pahala kepadamu. Kan nggak bohong, memang dia belum minta, tapi yang dimaksudkan adalah minta apa? Hadis. Sehingga Imam Ahmad ngasih hadis. Kata Baqi bin Makhlad, wa katabtu anhu kulla yaum haditsaini aw tsalas aw aktsar. Setiap harinya itu dikasih 2 hadis atau 3 hadis atau lebih dari itu. Dan itu beliau lakukan setiap hari sampai bertahun-tahun. Bayangkan, bertahun-tahun. Kenapa Imam Ahmad dilarang ngajar di masjid? Nggak boleh. Sampai suatu ketika, singkat ringkasnya, sampai bertahun-tahun, karena memang bisa dibilang ujian Imam Ahmad itu sangat lama sekali. Akhirnya datanglah penguasa berikutnya yang kemudian membebaskan Imam Ahmad dari hukuman-hukuman itu. Akhirnya beliau boleh ngisi lagi di masjid. Jadi penguasanya baik. Dia membela ahlu sunnah, gak terpengaruh dengan orang-orang Mu'tazilah, ahlul bid'ah. Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal duduk kembali untuk ngisi kajian, buka majelis, kan orang-orang pada rindu. Yang awalnya lama gak ngisi, disuruh ngisi lagi. Imam besar. Di hadapan halayak ramai itu, orang-orang yang berbondong-bondong ingin mendengar kembali Imam Ahmad menyampaikan hadis Rasulullah, beliau secara terbuka mengatakan, Aina Baqi bin Makhlad? Mana
Datanglah Baqi bin Makhlad, berdiri, suruh duduk di depan. Imam Ahmad memuliakan Baqi bin Makhlad. Kenapa? Karena beliau melihat Baqi bin Makhlad himmahnya, semangatnya sangat tinggi sekali. Rela bertahun-tahun setiap hari seakan-akan sebagai pengemis mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal untuk meminta hadis, dan beliau mencatatnya. Maka Imam Ahmad memuliakan di hadapan orang-orang pada waktu itu, inilah Baqi bin Makhlad. Dan banyak orang yang nggak tahu apa kisah Baqi bin Makhlad. Imam Ahmad sendiri kemudian ngomong ke halayak ramai, cerita bahwasanya Baqi bin Makhlad ini adalah orang yang begini. Beliau cerita sendiri, Imam Ahmad. Beliau ingin menyampaikan inilah contoh bahwasanya orang yang semangat menuntut ilmu semacam ini. Dia bisa bersabar setiap hari seperti pengemis. Dan itu bertahun-tahun. Antum bayangkan, bertahun-tahun beliau kerjakan itu. Untuk apa? Untuk mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Hanya sekali dua kali nggak hadir, nggak ngetuk pintu karena sakit. Imam Ahmad suatu ketika, ini kok hari ini nggak datang si Baqi. Beliau cari, kemana Baqi? Karena beliau sebagai seorang guru tahu Baqi ini semangat sekali, setiap hari hadir. Setiap hari ketuk pintu untuk tanya hadis. Kok pada hari ini nggak ada? Beliau cari, ternyata beliau sakit. Jadi antum-antum, kalau nggak ada udzur seperti sakit, masuk kelas apa nggak masuk kelas? Harus masuk kelas. Jadi catat nih, ini termasuk pelajarannya. Bayangkan, Baqi bin Makhlad bertahun-tahun datang ke rumahnya Imam Ahmad untuk nuntut ilmu selama beliau nggak ada udzur sakit. Makanya jangan bolos. Harus nuntut ilmu dengan semangat yang tinggi. Baik. Jadi sekali lagi, ini adalah kisah singkat bagaimana Baqi bin Makhlad kemudian dikenal oleh halayak ramai, masyarakat luas. Ternyata Imam Ahmad memiliki murid semacam itu. Sehingga dikenal oleh para ulama-ulama yang lain. Baqi bin Makhlad menjadi salah satu nama ulama yang dicatat oleh sejarah, yang biografinya kemudian ditulis oleh para ulama yang lain setelahnya. Bahkan diceritakan Baqi bin Makhlad rahimahullah itu memiliki kitab yang sangat besar sekali seperti Musnad Imam Ahmad, dan bahkan lebih besar daripada Musnadnya Imam Ahmad, lebih besar daripada buku gurunya itu. Tapi buku itu hilang, tidak tahu kemana, nggak sampai kepada kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi pelajaran bagi kita lihat bagaimana semangatnya Baqi bin Makhlad. Itu bukan hal yang gampang, ikhwah. Dia orang asing. Bayangkan, orang asing jauh dari Spanyol ke Baghdad. Bukan seperti zaman antum jauh-jauh dari luar Batu ke sini, ke Batu, alhamdulillah dimasakin. Ada asrama, masih ada tempat tinggal yang nyaman, masih bisa main. Baqi bin Makhlad enggak, dia orang asing, enggak punya siapa-siapa. Imam Ahmad yang hanya memberikan perhatian semacam itu kepada beliau. Maka sekali lagi, cerita ini yang ana ringkas ini semoga menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwasanya menuntut ilmu butuh himmah, semangat yang tinggi. Jangan malas-malasan. Antum semuanya adalah orang-orang yang masih muda, yang sehat. Gunakan waktu muda antum itu benar-benar dalam menuntut ilmu. Karena antum waktunya adalah waktu yang masih muda, masih fresh. Menghafal itu lebih mudah, menghafal lebih kuat. Untuk belajar memahami lebih cepat dibandingkan orang-orang yang sudah menua, yang sudah berumur banyak. Itu hafalannya, menghafal lebih susah, memahami apa? Lebih susah. Maka antum, mumpung antum masih duduk di sini, ya, masih mutawasithah, masih thanawiyah, maka pergunakan waktu itu untuk menghafal, memahami. Karena dengan menghafal dan memahami itulah kunci untuk menuntut ilmu.
Antum semakin besar, lah Ustaz nanti aja lah anak hafalnya. Ustaz anak belajarnya agama memahami nanti aja lah kalau sudah umur 30, 40, 50 tahun ke atas. Semakin besar umur antum, permasalahan duniawi semakin banyak. Orang yang menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, beban tanggung jawabnya lebih besar. Maka untuk fokus mencari ilmu, jelas dia tidak sebesar fokusnya orang-orang semacam antum yang belum punya tanggungan. Antum masih jomblo, masih bujang, masih muda belia, manfaatkan waktu itu untuk menuntut ilmu dengan benar. Dan penyesalan itu kapan datangnya? Di akhir. Ketika antum malas-malas di sini, ketika antum enak-enakan, nggak pingin hafal, nggak pingin ini dan itu di sini, nggak pingin belajar, nggak pingin memahami, maka nyeselnya di belakang. Sudah mulai menua, oh, Anda lihat teman Ana yang sudah dahulu bisa ini, bisa itu, alhamdulillah sekarang sudah bisa ini dan bisa itu. Karena kemampuan mereka yang didorong dengan semangat belajar menuntut ilmu. Karena dia malas-malas, ya akhirnya nyesel di akhir. Baik, ini yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Poin-poin yang tadi Ana sebutkan semoga menjadi catatan bagi kita semuanya. Jadi sekali lagi, antum-antum semuanya yang duduk di sini sebenarnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari itu. Kemudian niatkan yang baik. Dan kemudian harus banyak bersabar menuntut ilmu. Menuntut ilmu butuh waktu, butuh tenaga. Maka perlu semangat juga untuk menuntut ilmu. Dan yang paling poin berikutnya yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa berdoa. Antum harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu sejatinya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong antum untuk bisa menghafal, untuk bisa memahami, maka antum nggak bisa menghafal, nggak bisa memahami. Maka sekali lagi, tolong antum semuanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Baik. Ana tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.